Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Kita akan belajar melanjutkan IPA tentang penyerbukan. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari atau melekatnya serbuk sari ke kepala putih sehingga terjadi pembuahan. Nah, proses serbuk sari jatuh ke kepala putih ini ada dua jenis, berdasarkan asal serbuk sarinya dan berdasarkan perantaranya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya itu dibagi empat. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Nah, penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri atau bunga yang sama. Nah, seperti ini. Contohnya itu seperti ini anak-anak. Ini ada bunga, serbuk sari dan putihnya itu dalam satu bunga, sehingga serbuk sari yang di bunga ini jatuh ke kepala putih ya bunga itu sendiri. Jadi disebut dengan penyerbukan sendiri. Contohnya adalah bunga sepatu, bunga mawar, dan lain-lain. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau disebut geitonogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain tetapi dalam satu pohon. Nah, contohnya seperti ini nih, ada bunga sepatu. Nah, di sini kan ada satu pohon. Nah, dalam satu pohon ini ada dua bunga. Nah, nanti serbuk sari di bunga yang atas ini akan jatuh ke kepala putih bunga yang di bawahnya. Nah, ini adalah penyerbukan tetangga. Jadi serbuk sari berasal dari bunga yang satu jatuh ke kepala putih bunga yang lainnya tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Ini ada dua bunga ya. Ini adalah bunga sepatu yang masih satu jenis tetapi berbeda pohon karena ini ada dua pohon bunga kan. Nah, serbuk sari itu dari pohon yang satunya itu akan jatuh ke pohon yang sebelahnya. Jadi serbuk sari berasal dari pohon lain, putihnya berasal dari pohon lain. Yang keempat adalah penyerbukan bastar atau yang disebut hibridogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda varietas. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada dua bunga. Bahkan bentuknya berbeda, warnanya berbeda. Nah, jadi bunga ini berbeda pohon dan berbeda varietas. Nah, di sini contohnya adalah bunga pukul 4 warna merah, kemudian yang satunya adalah bunga pukul 4 warna putih. Jika serbuk sari dari bunga merah ini jatuh ke kepala putih bunga yang warnanya putih, ini disebut penyerbukan bastar karena akan menghasilkan varietas baru. Nah, hasilnya itu jika merah dikawinkan dengan yang putih akan menghasilkan warna bunga yang campur merah dan putih seperti ini. Selanjutnya kita bahas tentang penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, ini dibagi empat juga. Yang pertama, penyerbukan anemogami atau angin. Jadi, penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putih karena adanya hembusan angin sehingga serbuk sarinya rontok dan jatuh ke kepala putih. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu angin yaitu yang pertama, serbuk sarinya ringan, yang kedua kepala putihnya besar, yang ketiga tangkai sarinya panjang, yang keempat serbuk sarinya tuh berjumlah banyak. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah padi, jagung, dan rumput. Yang kedua penyerbukan zoidiogami atau penyerbukan dibantu oleh hewan. Di sini serbuk sari jatuh ke kepala putih karena adanya bantuan hewan. Nah, hewan perantaranya adalah lebah, kupu-kupu, serangga, burung, dan lain-lain. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan yaitu 1. Mahkotanya besar dan indah. 2. Warnanya itu mencolok, warna-warni ya. Ketiga, berbau harum.
keempat memiliki nektar atau kelenjar madu. Contoh bunganya adalah kamboja, mawar, bunga matahari, dan lain-lain. Yang ketiga, penyerbukan hidrogami atau air ya. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putih karena adanya bantuan air. Nah, di sini misalkan itu terkena oleh percikan atau tumpahan air sehingga serbuk sarinya tersebut jatuh dan mengenai kepala putih. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu oleh air yaitu ganggang dan hidrilla. Yang keempat adalah penyerbukan antropogami atau manusia. Nah, di sini serbuk sari jatuh ke kepala putih karena adanya bantuan dari manusia. Ciri-ciri dari bunga yang penyerbukannya dibantu oleh manusia yang pertama adalah serbuk sari dan kepala putih tidak berada dalam satu bunga tunggal, sehingga serbuk sari dan putih terpisah. Yang kedua, serbuk sari sulit rontok. Karena sulit rontok ini memerlukan bantuan manusia. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu manusia adalah salak dan vanili. Salak di sini bunganya itu khusus ya, bunga jantan sendiri, kemudian bunga betina sendiri. Jadi memerlukan bantuan untuk menyatukan serbuk sari dan kepala putihnya. Nah, demikian penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dan perantaranya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.